이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu hakikat dan pengembangan manusia merupakan dasar bagi pendidikan karena pendidikan bertujuan untuk membantu manusia mencapai potensi penuhnya. Landasan pendidikan meliputi prinsip-prinsip yaitu ada prinsip filosofis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari suatu sistem dalam dunia pendidikan. Asas-asas pendidikan ini mencakup beberapa yaitu diantaranya ada keadilan, kesetaraan, kebebasan, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Masyarakat masa depan perlu diprediksi dan diantisipasi agar pendidikan dapat mempersiapkan individu dalam menghadapi perubahan yang akan datang. Lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi ada pendidikan formal, non-formal, dan juga ada pendidikan informal. Masing-masing dalam dunia pendidikan ini memiliki fungsi dan jenisnya tersendiri. Untuk lebih jelas dan detailnya, mari kita bahas satu-satu dalam pembahasan tersebut. Yang pertama ada hakikat dan pengembangan manusia. Jadi hakikat dan pengembangan manusia ini tuh merupakan sebuah pemahaman tentang sifat dan suatu perkembangan manusia sebagai dasar pendidikan. Dalam ini mencakup aspek-aspek seperti aspek fisik, aspek mental, emosional, aspek sosial, dan aspek spiritual manusia. Tujuan pendidikan ini untuk memfasilitasi suatu pertumbuhan dan perkembangan integral individu dalam semua aspek. Yang kedua yaitu ada landasan pendidikan. Jadi di landasan pendidikan ini meliputi suatu prinsip-prinsip filosofis, psikologis, dan sosiologis yang menjadi dasar sistem suatu pendidikan. Di sini termasuk konsep seperti tujuan pendidikan, pembelajaran, peran guru dan siswa, serta hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu ada asas-asas pendidikan. Jadi di asas-asas pendidikan ini merujuk pada prinsip-prinsip yang menjadikan suatu pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Beberapa asas pendidikan juga meliputi keadilan atau penyelenggaraan pendidikan yang merata bagi semua siswa atau individu, dan kesetaraan atau yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu, dan kebebasan memberikan kebebasan kepada individu untuk belajar dan berkembang. Tanggung jawab, kesadaran akan tugas dan kewajiban dalam proses pendidikan dan kemanusiaan, memperlakukan setiap individu dengan martabat dan hormat. Untuk materi selanjutnya yaitu ada perkiraan dan antisipasi masyarakat di masa depan. Jadi pendekatan ini melibatkan suatu pemahaman tentang tren dan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang mungkin bisa memengaruhi masyarakat di masa depan. Pendidikan ini perlu juga mengantisipasi suatu perubahan dengan menyediakan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di sini ada materi yang terakhir yaitu pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Untuk pengertian sendiri, pengertian lingkungan pendidikan itu adalah tempat atau konteks di mana suatu pembelajaran terjadi. Dan fungsinya di lingkungan pendidikan memberikan suasana yang mendukung pembelajaran, memfasilitasi interaksi antara peserta didik dan pengajar, serta menyediakan sumber daya dan fasilitas untuk pembelajaran. Jenisnya sendiri dalam lingkungan pendidikan yaitu ada formal, non-formal, dan informal. Kita akan membahas di lingkungan pendidikan formal terlebih dahulu. Lingkungan pendidikan yang terstruktur dan resmi seperti sekolah dan perguruan tinggi. Untuk yang non-formal itu merupakan lingkungan pendidikan yang tidak resmi dan tidak terstruktur seperti kursus dan pelatihan di luar sekolah. Yang terakhir ada informal, yang dimana lingkungan pendidikan yang terjadi
secara alami dalam kehidupan sehari-hari seperti pembelajaran melalui pengalaman atau interaksi sosial.